Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafadia Indah Putri, NPM 1951010389. Di sini saya akan menjawab UTS pasar modal. Yang pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal adalah instrumen keuangan syariah dalam jangka panjang yang mengelola perdagangan, surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya dan tempat di mana bertemunya penjual dengan pembeli dengan cara tawar-menawar. Dasar hukumnya oleh DSN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang pasar modal. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang perseroan terbatas. Lembaran Negara Tahun 1945 nomor 13 dan tambahan Lembaran Negara nomor 3587. Yang selanjutnya nomor 2. Yang pertama, riba, suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan oleh transaksi. Yang kedua, gahar. Gahar adalah suatu ketidakjelasan yang tidak pasti dalam suatu akad, baik mengenai kualitas dan kuantitas menyerahkan objek akad. Yang ketiga, masyir, suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur-unsur penipuan dan manipulasi. Yang keempat, kehalangan barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal yang menjadikan keharaman atau barang dan jasa dapat dikarenakan zatiyah haram li jahailil, bukan karena zahidiyah haram li gaihil dan karena keberadaannya. Selanjutnya yang ketiga, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia semakin pesat dan menarik. Pasar modal syariah sudah menjadi investasi yang populer bagi masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari suatu jumlah saham yang tercatat mendunia meningkat 93% menjadi 461% saham saat ini. Menurut saya sangat penting, karena investasi yang ini terdiri diartikan sebagai salah satu kegiatan yang memiliki tujuan untuk memajukan ekonomi dan sosial masyarakat, dan manfaat dari investasi ada 5, yaitu sejauh dari hutang, nilai aset terhindar, aset kekayaan bertambah, memenuhi kebutuhan pada suatu mendatang, dan perencanaan keluarga. Yang keempat, jawaban nomor 4 adalah konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha. Berdasarkan hal tersebut, berlaku yang disebut dengan al-ghar bil ghurni bersama keuntungannya ada risiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersyirkah, tergantung dan besarnya nisbah yang ditetapkan di awal. Kriteria penyeleksian atau sarana saham ditetapkan dapat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 POSK POJK 04/2007 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kriteria yang maksud juga telah sesuai dengan pertamanya Dana Syariah Nasional menjadi Ulama Indonesia DSN MUI Nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang selanjutnya, penilaian saham. Yang pertama, analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kuantitas perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental juga didefinisikan sebagai usaha yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan, bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Yang kedua, analisis fundamental menitik beratkan data dalam
laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan. Yang kedua, analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis menggerakkan harga saham. Hipotesis awal yang digunakan dalam bahwa harga saham akan bergerak dengan pola-pola tertentu yang zaman dan jumlah dari kemudian hari. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.